Selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di WhatsApp grup Takasipas atau Tata Laksana Edukasi Pasien atau Keluarga pasca keluar dari rumah sakit di Pelayanan Jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap berharap bisa hadir mendampingi Bapak, Ibu, Saudara semua meskipun lewat media online ini. Besar harapan kami, kegiatan edukasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk bagaimana dapat lebih aware atau peduli dengan kesehatan jiwa, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, saudara, dan lingkungan sekitar kita. Saya Dr. Dewi Priska, psikiater di Rumah Sakit Umum Bondowoso. Kali ini ingin berbagi tentang pentingnya mengenali gejala awal gangguan jiwa. Karena sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir untuk datang berkonsultasi dengan psikiater. Banyak sekali saya temukan dalam praktek sehari-hari bahwa pasien-pasien ini saat datang sudah dengan kondisi yang terlambat karena mereka banyak menunda dengan alasan yang masih berkaitan dengan stigma. Salah satunya adalah kekhawatiran akan mengalami kecanduan terhadap obat-obatan yang diberikan oleh psikiater, takut dibilang gila, dan lain sebagainya. Jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya banyak yang bisa kita deteksi jauh sebelum gejala menjadi lebih parah. Contoh sederhananya adalah gejala dari gangguan jiwa seperti psikotik yang terdapat pada skizofrenia, yang biasa ditandai oleh halusinasi dan waham. Nah, gejala-gejala ini biasanya akan didahului dengan gejala menarik diri dari pergaulan, mulai lebih sering diam daripada sebelumnya. Jika kita menemukan anggota keluarga kita yang sebelumnya aktif, ceria, periang, cerewet, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi pendiam, maka hati-hati. Ini bisa menjadi suatu tanda-tanda awal adanya gejala dari gangguan kejiwaan atau skizofrenia. Jika tanda-tanda ini berlangsung sementara, maka kita tidak perlu khawatir. Namun, jika gejala ini terlihat konsisten dan berlangsung lebih dari 1 bulan, maka ada baiknya untuk segera dibawa ke psikiater. Tidak perlu takut, apabila tidak membutuhkan obat, psikiater tidak akan sembarangan memberikan obat. Begitu juga pada keadaan depresi. Kebanyakan depresi datang setelah pasien mengalami episode sedang atau berat, atau ketika pasien sudah tidak mau melakukan kegiatannya sehari-hari, merasa putus asa, ingin bunuh diri, dan banyak macam yang berkaitan dengan kondisi depresi. Padahal sebenarnya kita sudah dapat melihat gejala depresi ini jauh-jauh hari sebelumnya. Karena itu, biasanya kita akan bertanya, apakah ada pemicu sebelum gejala-gejala depresi ini muncul? Meskipun tidak semua kasus depresi diawali oleh adanya pemicu, tetapi kebanyakan kasus-kasus yang muncul di rumah sakit umum adalah gejala-gejala depresi yang diawali oleh adanya suatu pemicu. Gangguan kecemasan. Biasanya kita lakukan screening di awal, terutama pada pasien-pasien yang dekat dengan kepribadian anankastik atau yang lebih dikenal dengan sebutan perfeksionis, yaitu orang yang konsisten, persisten, orang yang tidak mau salah, orang yang sangat sulit menerima ketimpangan dalam hidupnya. Orang-orang ini biasanya akan lebih mudah cemas dan tegang, sehingga akan mudah mengalami gangguan kecemasan. Gangguan panik. Jenis gangguan ini semakin banyak ditemukan di rumah sakit umum, di mana pasien akan tiba-tiba merasa ketakutan, takut akan kematian, jantung berdebar, keringat dingin, sulit bernapas, badan seperti melayang, perasaan was-was, dan sebagainya. Masalahnya, gangguan ini cukup dekat dengan gejala yang ditemukan pada penyakit jantung maupun GERD atau gastroesophageal reflux disease. Pasien akan merasa semakin khawatir ketika dalam pemeriksaan penunjang tidak ditemukan kelainan pada jantung maupun lambungnya. Gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Jenis penyakit ini terlihat sederhana, namun sangat menyiksa yang dialami oleh pasien, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa kasus telah saya temukan bahwa pasien akan was-was terhadap kebersihan dirinya, sehingga akan berkali-kali mencuci tangannya.
Ada yang bisa menghabiskan 1 botol hand soap, ada yang tidak berani mengeluarkan tangannya dari balik jilbabnya, hingga kedua tangannya mengalami iritasi karena terlalu sering memakai hand sanitizer. Demensia atau di masyarakat banyak dikenal dengan istilah pikun. Banyak yang menyepelekan penyakit ini karena menganggap penyakit yang normal dialami oleh lansia. Namun, bukan hanya gejala lupa yang menjadi gejala utamanya. Ketika seorang lansia menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi curiga pada pasangannya padahal umurnya sudah di atas 70 tahun, merasa sendiri, kesepian, sulit tidur, mondar-mandir, bingung, gelisah, teriak-teriak, melihat anggota keluarganya yang sudah meninggal hingga keluyuran dan tidak menemukan jalan pulang. Masih banyak lagi gejala-gejala gangguan jiwa yang sebenarnya mudah dan sering kita temukan di sekitar kita. Akan lebih mudah kita mendeteksi gangguan jiwa di awal jika kita menyadari bahwa proses perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia itu tidak akan secara tiba-tiba berubah. Karena itu, jika kita merasa orang di sekitar kita mengalami perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku secara tiba-tiba, maka sebaiknya kita perlu curiga. Jangan butakan mata kita bahwa gangguan jiwa bisa mengenai siapa saja. Jangan ragu berobat ke psikiater untuk segera mendapatkan bantuan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalani masa-masa sulit pandemi COVID-19. Salam sehat jiwa.